Hey yo, salam dari New York City. Selamat datang di Wong Cowo Channel. Semoga kalian sehat-sehat dan terhibur selalu. Kali ini saya, Mas Jo, akan sedikit mengulas tentang graffiti di New York City, di mana saya tinggal saat ini. Banyak hal yang suka nanya ya, apakah coret-coret di tembok atau semprot-semprot di dinding itu bisa disebut seni? Yuk, saya ajak jalan-jalan ke Brooklyn, New York, di mana wilayah ini setiap jengkal temboknya tidak luput dari graffiti alias coret-coretan. Tapi kita tahu sedikit dulu tentang seni graffiti. Ya, seni ini muncul sebagai bagian dari budaya hip hop pada pertengahan tahun 70-an. Ya, dulu waktu itu kita mengenal dari musik-musik hip hop, tokoh-tokoh dan artisnya seperti Afrika Bambaataa, Ghetto Brothers, Kool Herc, Sugar Hill, dan The Watch Prophet, dan banyak lagi ya. Dan juga pada saat itu muncul juga tarian breakdance yang sangat fenomenal itu di awal kelahirannya sekitar tahun 70-an. Nah, meskipun breakdance memudar, tapi rap dan street culture ditandai dengan merebaknya seniman cat semprot bertahan sebagai ekspresi anak muda kota hingga saat ini. Setidaknya ada beberapa latar belakang dalam graffiti, yaitu graffiti sebagai seni mural, graffiti sebagai ekspresi jati diri, graffiti sebagai bahasa sandi gangster, dan graffiti sebagai vandalisme atau perusakan properti ya. Nah, kalau di dalam gaya graffiti itu ada setidaknya ada top 10 ya, top 10 di sini. Satu yaitu gaya teks atau textile. Kemudian ada juga gaya throw ups ya. Ada juga gaya blockbuster. Kita bisa lihat di sini bagaimana bentuknya. Kemudian ada wild style, ada heaven spot, ada stencil, ada paste up, ada sticker atau slab, ada piece, ada 3D graffiti atau banyak dipakai sekarang seni super realis. Nah, kalau kita mulai dari seni mural ya. Seni mural ini memiliki perencanaan desain yang matang ya antara seniman dan pemilik propertinya. Jadi mereka sudah saling mengenal dan memang mempunyai perencanaan buat bikin desainnya di temboknya ya. Dan fungsinya biasanya memberikan suasana tertentu di wilayah itu ya. Gayanya dekoratif, ada yang realis, dan dilakukan oleh seniman graffiti profesional yang dibayar. Ya, kalau di New York itu di wilayah disebutnya Westchester ya, itu terkenal dengan grafitinya. Nah, pemerintah setempat itu mengeluarkan anggaran besar untuk mengarahkan maraknya vandalisme ini, misalnya membiayai seniman grafiti ya untuk melukis di dinding jalanan dan perumahan dengan upaya untuk memperindah ya, bukan grafiti yang liar gitu ya. Kemudian ada kampanye anti narkoba ya, itu juga dilakukan melalui media graffiti. Dilakukan oleh seniman terkenal Keith Haring dalam posternya Crack is Back. Ini kita lihat di sini. Ini pelukis terkenal di Amerika sekarang. Kemudian graffiti sebagai ekspresi jati diri ya. Nah, ini aktivitas coret-coret ini dilakukan oleh para remaja yang sedang mencari jati dirinya ya, dan mereka perlu media ekspresi yang lebih sehat. Nah, pelaku graffiti ini tidak mengenal status sosialnya ya, bahkan di daerah mewah seperti di Scarsdale di upstate di New York ya, polisi menangkap juga anak-anak mudanya di sana ya. Ternyata anak-anak muda ya sama aja di mana-mana. Melukis graffiti sering merupakan juga pamer keterampilan ya. Ini kayak
demonstrasi gitu, dimana mereka bisa menyemprotkan karya mereka di tempat yang sulit dijangkau ya. Bahkan mereka rela mempertaruhkan nyawanya apabila jatuh gitu ya. Mereka itu melintasi pagar listrik bertegangan tinggi, bahkan memanjat bangunan tinggi, rambu-rambu jalan raya, pilar jembatan dan sebagainya. Semua itu seperti kanvas buat mereka, kanvas kosong besar atau wallpaper bagi para pelaku graffiti ini ya. Ini adalah pertempuran tanpa akhir dan sangat bikin frustrasi, kata si Colin McKenna, juru bicara Departemen Transportasi Negara Bagian di New York, yang dia konon menghabiskan sekitar 400.000 tahun ya di Westchester aja nih untuk memerangi graffiti melalui kontrak dengan perusahaan tata kota swasta di sana. Ya, mereka membersihkan 1 hari dan sepertinya 2 hari kemudian itu sudah datang kembali gitu ya. Dan juga masalahnya itu kalau pembersihan itu sendiri juga tidak sedap dipandang karena setiap blok beton itu warnanya beda-beda kan, dan juga menimbulkan bercak-bercak. Jadi tidak ada satu warna cat yang bisa menyamai setiap permukaan. Jadi niatnya membersihkan tapi jadi belang ponteng gitu ya, kira-kira gitu. Nah, ada satu organisasi yang disebut Off the Wall yang telah membantu mengubah bagian Yonkor ini menjadi galeri seni terbuka. Nah, program tersebut anggarannya juga nggak kecil. Ini sekitar 69.000 setiap tahun. Itu dana itu asalnya dari Departemen Kesehatan dan hibah dari donatur. Graffiti ini juga sebagai bahasa sandi para gangster ya. Ini tulisan-tulisan yang ada atau disebut hieroglif modern ini ya, ini juga sebagai manifestasi komunikasi antara gangster atau dikenal dengan gangsta di New York ya, gangsta. Ini bagi petugas polisi, graffiti ini merupakan petunjuk yang penting ya untuk melacak pergerakan antar geng yang menorehkan kata-kata sandi di situ. Tentunya ya diperlukan skill ya, keahlian untuk membaca dan menganalisanya. Ini dari bagian kepolisian, mereka mempelajari tentang itu. Kemudian kita lihat juga tulisan-tulisan itu, misalnya Baby G misalnya, itu bukan merek jam ya. Ini sebagai kode anggota baru, jadi new baby gitu ya, Baby G. Kemudian Bang Bang itu merupakan tantangan perang. Jadi di sana itu ada coretan-coretan itu, kalau sesama teman mereka punya etik untuk tidak menimpa satu dengan yang lain. Tapi kalau mereka sedang berantem, dia menyatakan perang, itu mereka semprot ditulis di atas coretan lawannya gitu ya, itu sebagai tantangan. Kemudian di daerah Yonkers misalnya ya, itu ada tertulis inisial ya, semprotan dengan inisial BHW misalnya, yang itu merupakan singkatan dari Body Hurting Warburton. Ini geng yang di daerah Warburton Avenue sana. Dan CK, ada panah menunjuk ke bawah yang merupakan singkatan dari Crip Killers, dan banyak lagi. Ini geng-geng yang sangat populer di New York. Simbol-simbol juga muncul seperti bintang 5, ada crown, itu mahkota gitu ya. Itu merupakan satu seperti dasar 5 aturan mereka gitu ya. Dan ini diikat dengan perjanjian darah ya, serius mereka. Dan graffiti yang dalam bentuk vandalisme, nah ini yang sering menjadi masalah, dan ini merugikan bagi seniman-seniman graffiti karena mereka sudah di frame sebagai vandalisme, padahal ini beda ya. Nah, vandalisme ini merupakan gejala sosial yang memang harus diatasi, terutama di daerah perkotaan ya. Nah, penanganannya sendiri memang tidak mudah. Ini seperti kalau teori gelas pecah ya, kalau sudah terjadi
baru ditanganin, nggak bisa dicegah-cegah sebelumnya gitu. Nah ini antara graffiti dengan pelaku graffiti dengan polisi ini seperti kucing-kucingan ya. Mereka punya satu cara-cara tersendiri untuk bisa saling mengejar, saling menangkap dan sebagainya. Di New York City, graffiti tersebar di 5 wilayah. Jadi New York City itu dibagi menjadi 5 bagian, yaitu wilayah Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens, dan Long Island. Ya, ada 5 borough disebutnya. Nah itu tersebar di situ graffiti, di setiap sudutnya ada. Dan saat ini saya berada di wilayah Brooklyn. Ini saya coba jalan untuk mengelilingi daerah-daerah sini. Dan di wilayah Yonkers, New York itu pemilik gedung harus melapor dalam waktu 24 jam. Ya, coretan akan dibersihkan sama petugas dari kota dengan gratis ya. Tapi kalau dibiarkan saja grafitinya, maka pemerintah akan mengirim tagihan biaya pembersihan sekitar $1.600 per bangunan ya. Nah, petugas menggunakan bahan kimia yang disebut Scram 8 ya. Ini bahan kimia yang bisa menghapus grafiti yang disikat dan kemudian dihapus dengan ada power washer ya, semprot pakai semburan air panas gitu ya. Nah, vandalisme di Amerika ini diancam hukuman penjara setidaknya 1 tahun, dan perusakan properti dianggap felony dan diancam hukuman denda yang tinggi. Ya, kita bandingkan saja dengan hukuman vandalisme di Singapura misalnya. Ya, di samping hukuman penjara 3 tahun, juga denda 2.000 Singapura dolar, dan diancam hukuman sebat ya, sekitar 3 kali hingga 8 kali. Nah, demikian teman-teman obrolan kita tentang graffiti. Semoga berguna dan sampai jumpa di topik menarik dari New York lainnya. Jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan dengan berita menarik lainnya. Yo yo, hey yo.